Bab 1829. Yuni, bawakan aku ramuan berumur 300 tahun. Melihat waktu yang cepat, Iwan melemparkan sepotong kecil buah malaikat ke dalam panci dan mengambil ramuan itu di tangan Yuni sebelum melemparkannya juga. Buah malaikat adalah ramuan spiritual dan efeknya akan semakin besar jika dikombinasikan dengan ramuan berusia 300 tahun dan beberapa ramuan lainnya. Iwan kemudian memberi isyarat kepada Tari dan yang lainnya untuk memberinya beberapa ramuan lain dan melemparkannya ke dalam panci sebelum mengambil energi spiritual dari mutiara spiritual dan mengirimkannya ke dalam panci alkimia melalui jaringnya untuk menggabungkan ramuan tersebut. Beberapa saat kemudian, panci pun bergetar ketika semua bahan tercampur dan aroma samar dan menyegarkan keluar dari panci. Selesai, mata Iwan berbinar dan membuka tutupnya dan menemukan satu pil 5 roh di dalamnya. Pil tersebut merupakan kombinasi warna putih dan emas dan permukaannya halus, di mana terdapat kekuatan energi murni yang luar biasa tersembunyi di intinya. Iwan, apakah ini pembersih? Kenapa hanya ada satu? Tari, Rina dan yang lainnya mendekat dan semuanya kebingungan. Setelah semua pekerjaan yang dilakukan Iwan, mereka terkejut karena hanya menemukan satu pil di dalamnya. Ini pil 5 roh, bukan pil pembersih, jelas Iwan. Oh, aku mengerti, kalau begitu lanjutkan saja, desak Rina. Ya, kalau begitu aku akan memproduksi pil pembersih sekarang. Iwan menyimpan pil 5 roh dan membersihkan pot alkimia sebelum melemparkan sisa buah malaikat ke dalamnya. Yuni, bawakan aku ramuan berumur 500 tahun dan 2 ramuan berumur 200 tahun beserta beberapa bahan lainnya, kata Iwan dan menerima ramuan yang diberikan wanita kepadanya sebelum melemparkannya ke dalam panci dengan cara yang teratur. Iwan kemudian menyalakan energi spiritualnya untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut. Setengah jam kemudian, panci pun bergetar sedikit ketika semua bahan tercampur dan aroma herbal yang samar memenuhi ruangan. Iwan menarik energinya dan membuka tutupnya dan menemukan sekitar 20 pil berwarna putih di dalamnya. Pil pembersih berwarna putih seperti mutiara dan memiliki aroma yang menyegarkan. Baiklah, sudah selesai, kalian semua harus mengambil satu. Iwan masing-masing memberikan pil pembersih kepada Tari dan yang lainnya. Karena Rina sudah berada di tahap semi alam Regana, Iwan juga memberinya pil energi murni tingkat lanjut sehingga Rina bisa naik ke tahap alam Regana. Rina tidak sabar menunggu dan menelan pil pembersih sebelum duduk di sudut yang tenang untuk memulai latihannya. Bab 1830. Iwan, bukankah kamu perlu minum pil pembersih juga? Tari pun bertanya. Sebelum efek pil pemicu energi hilang, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memproduksi beberapa batch pil energi murni tertinggi. Saya dapat meminum pil pembersih lain kali, kata Iwan. Pil pembersih tidak hanya akan membersihkan sistem mereka, tetapi juga bermanfaat bagi Iwan untuk meminumnya. Namun Iwan sedang buru-buru dan tidak punya waktu untuk meminum pil pembersih. Aku akan membantumu dengan itu. Yuni, Ratna, kalian berdua sebaiknya minum pilnya dulu, kata Tari. Tidak apa-apa, Tari, kamu dan Ratna sebaiknya duluan. Aku lebih paham dengan herbal, jadi lebih baik aku membantu Iwan, kata Yuni sambil tersenyum. Oh, baiklah kalau begitu. Tari tahu bahwa keluarga Kusumo menjalankan bisnis perdagangan jamu, dan Yuni jauh lebih berpengalaman dalam aspek itu. Selain itu, Yuni membantu Iwan dalam produksi berkali-kali sebelumnya, jadi keduanya bekerja sama dengan baik. Tari menerima tawaran Yuni dan meminum pil pembersih bersama Ratna sebelum duduk di sebelah Rina untuk berlatih. Dengan bantuan Yuni, Iwan mulai memproduksi pil energi murni tertinggi. Produksi pil energi murni tertinggi jauh lebih sederhana daripada produksi pil pembersih dan hanya memerlukan ramuan utama yang tumbuh selama 500 tahun dan beberapa bahan lainnya. Karena Iwan berpengalaman dalam alkimia pada saat ini, Iwan pun menyelesaikan batch pertama dengan cepat, menghasilkan lebih dari 40 pil energi murni tertinggi. Saat itu Tari
dan Ratna sepertinya juga mengalami kemajuan dalam latihan mereka. Tari yang paling lemah di antara keempatnya mendapat terobosan dan naik dari tahap awal alam mugana ke tahap menengah alam mugana. Pil pembersih dibuat dengan buah malaikat sehingga sangat kuat. Dengan bantuan pil tersebut, Ratna juga naik dari tahap menengah alam mugana ke tahap akhir alam mugana. Sebaliknya Rina tetap menutup matanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya sejauh ini. Seperti yang diharapkan dari pil pembersih, Iwan bersedih-sedih melihat pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya Iwan memproduksi pil pembersih dan melihat Tari dan Ratna mencapai terobosan dengan bantuan pil tersebut. Iwan menyadari bahwa pil pembersih bekerja lebih baik daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Ramuan berumur 500 tahun dapat menghasilkan sekitar 40 pil energi murni, sementara setengah dari buah malaikat dengan kombinasi ramuan berumur 500 tahun dan 2 ramuan berumur 200 tahun hanya menghasilkan 20 pil pembersih, yang merupakan tanda betapa berharganya pil pembersih. Jika pil energi murni dapat membantu praktisi bela diri mengatasi hambatan dalam pelatihan mereka, masuk akal jika pil pembersih juga memiliki efek yang sama. Yuni, ayo kita kembali. Dia mengambilnya dan mulai memproduksi pil energi murni tertinggi berikutnya sebelum efek pil pemicu energi hilang. Tak lama kemudian Iwan melanjutkan ke gelombang ketiga dan mendapatkan lebih dari 130 pil energi murni tertinggi. Baru setelah Iwan merasakan energinya mengempis, Iwan menyadari bahwa efek pil pemicu energinya telah habis dan berhenti. Bab 1831. Ledakan-ledakan. Tepat pada saat itu Rina yang terdiam sepanjang waktu akhirnya bereaksi. Tubuhnya tersentak dan aura di sekelilingnya mulai meningkat dengan kecepatan luar biasa. Setelah itu dengan bantuan pil energi murni tingkat lanjut dan pil pembersih, kekuatan Rina ditingkatkan 2 tingkat, mulai dari tahap semi alam Rigana ke tahap menengah alam Rigana. Betapa menakjubkan, Rina adalah seorang jenius di antara para jenius dari kota Jogja. Potensinya mengerikan. Iwan, Tari dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan itu. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Rina tidak hanya akan dengan mudah mencapai tahap alam Rigana, tetapi juga menerobos 2 kali berturut-turut. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya di dunia persilatan. Itu benar-benar keajaiban. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka semua. Iwan khususnya menutup diri selama lebih dari setengah bulan dan menggunakan berbagai cara untuk melatih dirinya dengan panik. Namun keterampilannya hanya berada di tahap akhir alam Rigana. Namun Rina hanya berlatih sebentar dan keterampilannya dengan mudah melonjak ke tahap menengah alam Rigana. Rina hanya berjarak 1 tingkatan dari Iwan. Bahkan Iwan harus merasa iri dengan tingkat bakat yang begitu mengerikan dan mengerikan. Baiklah, ini luar biasa. Saya akhirnya berhasil membuat terobosan 2 kali pada saat yang sama. Pil pembersih sungguh luar biasa. Setelah Rina selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak keras. Selama periode yang lalu, Rina terjebak di tahap semi alam Rigana untuk sementara waktu, dan kemajuannya lambat. Sebagai seseorang yang sangat mendalami seni bela diri, mau tak mau, Rina merasa sedih dan kecewa. Namun pada saat itu Rina akhirnya berada di tahap alam Rigana, dan bahkan tahap menengah alam Rigana. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Terlihat jelas betapa bahagianya Rina saat itu. Tentu saja Rina tahu betul bahwa kecepatan peningkatan drastisnya semua berkat Iwan. Tepat setelah itu, Rina segera berlari ke tempat yang lainnya di sini. Rina, selamat. Iwan, Tari dan yang lainnya tersenyum pada Rina dan memberi selamat kepadanya. Di antara generasi muda wilayah selatan, selain beberapa keturunan langsung dari keluarga besar, sebagian besar ahli waris lainnya hanya berada di tahap awal alam Rigana atau menengah. Rina masih sangat muda dan pada saat itu Rina adalah seorang wanita, namun Rina telah berhasil mencapai tahap menengah alam Rigana. Dia memperoleh kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya sedikit dari mereka yang berbahagia untuknya. Iwan, terima kasih, kata Rina dengan tulus.
Saat berikutnya Rina tiba-tiba berjinjit dan mencium pipi Iwan. Merasakan hangatnya pipinya, Iwan merasa seperti tersengat listrik. Iwan mundur selangkah dan tertegun. "Rina, apa yang kamu lakukan?" Iwan mencengkeram wajahnya dan terengah-engah. Jelas sekali Iwan tidak pernah menyangka bahwa Rina akan menciumnya tiba-tiba. Dia bahkan melakukannya di depan Tari dan Yuni. Bukankah itu hukuman mati baginya? Benar saja, sebelum dia sempat menyelesaikan pemikirannya, Tari dan Yuni menatap tajam ke arahnya.